Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Aulia dengan NIM 2305064 dari TLN 2B. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum kultur feses dari bakteriologi klinik yang diampu oleh Ibu Niken MBD. Kultur feses adalah proses laboratorium untuk menumbuhkan bakteri dari sampel feses yang digunakan untuk mendiagnosis infeksi bakteri di saluran pencernaan. Proses ini melibatkan penanaman sampel pada berbagai media dan melakukan tes biokimia untuk identifikasi bakteri patogen. Jadi, untuk pemeriksaan kultur feses, kita akan melakukan 3 tahap, yaitu pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Pada tahap pertama, yaitu pra-analitik, kita harus mempersiapkan alat dan bahan yang kita perlukan untuk praktikum. Contohnya, sterilkan alat yang akan dipakai seperti cawan Petri, tabung reaksi, kapas lidi steril, labu ukur, dan gelas ukur. Kemudian kita juga perlu mensterilkan media yang telah kita buat. Pembuatan media ini adalah dengan melarutkan media menggunakan Aquades dalam perbandingan yang sesuai perintah pada botol media yang akan kita gunakan. Setelah media ditimbang telah cukup dan dicampur Aquades, maka larutannya dipanaskan menggunakan hot plate atau tungku spiritus. Adapun media yang kita gunakan untuk pemupukan bakteri ini adalah yang pertama ada NB, yaitu nutrient broth untuk penumbuhan bakteri E. coli. Yang kedua ada NaCl, adalah media yang digunakan untuk penumbuhan bakteri Staphylococcus. Yang ketiga ada selenit dan SSA. Ini adalah media selektif untuk penumbuhan bakteri Salmonella dan Shigella. Dan yang terakhir ada pepton alkalis 1%. Media ini digunakan untuk menumbuhkan bakteri Vibrio cholera. Setelah itu, kita lanjut ke tahap analitik. Di tahap ini kita akan mulai melakukan proses inokulasi sampel ke media pemupuk. Alat dan bahan yang digunakan adalah tabung reaksi, kapas lidi steril, api spiritus, rak tabung, media pemupuk yang telah disterilkan, sampel feses, kapas kering. Semua alat yang digunakan di sini harus dalam kondisi steril. Pada proses ini kita harus menggunakan APD lengkap agar menghindari kontaminasi, supaya proses penumbuhan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk hari pertama, kita perlu menyiapkan sampel feses. Sampel feses ini diambil menggunakan wadah yang steril untuk menghindari kontaminasi dari lingkungan atau tubuh pasien. Sampel ini juga harus segera diproses. Jika tidak, maka bisa disimpan di lemari es selama tidak lebih dari 24 jam. Kemudian, ambil media pemupuk dan tuangkan ke dalam tabung reaksi. Proses ini dilakukan dengan steril, yaitu dilakukan berdekatan dengan api spiritus. Contohnya, tuangkan media NB ke dalam tabung reaksi, lalu ambil kapas lidi steril yang telah dioleskan ke sampel feses, kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi berisi media. Lalu dekatkan bagian atas tabung ke api spiritus, lalu ditutup dengan kapas kering. Proses ini dilakukan untuk semua media pemupuk dengan cara yang sama. Setelah selesai, maka media diinkubasi dalam inkubator selama 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Terkecuali media pepton alkali 1%. Media ini hanya diinkubasi selama 5-8 jam karena Vibrio cholera tumbuh cepat dalam waktu tersebut. Jadi sudah cukup untuk mendeteksi bakteri. Setelah masa inkubasi, keluarkan media dari inkubator dan perhatikan apakah ada pertumbuhan koloni bakteri. Setiap media akan menunjukkan koloni yang berbeda tergantung jenis bakterinya. Pada NB, koloni bakteri E. coli akan muncul. Pada NaCl, koloni Staphylococcus akan terlihat. SSA dan selenit, koloni Salmonella atau Shigella akan tampak, biasanya dengan karakteristik koloni transparan atau hitam untuk Salmonella. Pada pepton alkalis, koloni Vibrio cholera yang berbentuk bulat, halus, dan berwarna pucat. Pada hari kedua ini, kita perlu menyiapkan alat dan bahan lagi, yaitu cawan Petri, hose, api spiritus, media pemupuk yang telah diinkubasi, media baru, yaitu EMB atau endoagar, BAP, MC, dan TCBS. Pembuatan media ini sama dengan pembuatan media pemupuk pada tahap pra-analitik sebelumnya. Setelah media telah siap, maka dituangkan ke dalam cawan Petri. Tunggu mengeras. Proses penuangan media ke dalam cawan Petri berdekatan dengan api spiritus agar pengerjaannya tetap steril. Selanjutnya, pindahkan sampel dari media pemupukan ke media diferensial yang telah disiapkan untuk memisahkan jenis bakterinya. Dari media NB tadi dipindahkan ke endoagar atau EMB. Kemudian dari media NaCl dipindahkan ke BAP, dan dari media selenit dan SSA dipindahkan ke MC. Kemudian
Pada media pepton alkalis dipindahkan ke TCBS. Pemindahan ini menggunakan teknik stacking agar bakteri bisa membentuk koloni yang terpisah. Setelah itu, diinkubasi lagi pada inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Sebelum proses inkubasi, maka media yang telah ditanam sampel dibungkus menggunakan kertas agar menghindari kontaminasi pada saat proses inkubasi di dalam inkubator. Selanjutnya, pada hari ketiga setelah proses inkubasi, lakukan pengamatan mikroskopis, pewarnaan gram, dan uji biokimia untuk identifikasi bakteri lebih lanjut. Jadi yang pertama ada pewarnaan gram. Sebelum pewarnaan, lakukan pengamatan mikroskopis terlebih dahulu untuk memastikan kondisi koloninya. Pewarnaan gram ini adalah metode penting untuk membedakan bakteri menjadi dua kelompok utama. Yang pertama bakteri gram positif yang memiliki dinding sel tebal dengan banyak peptidoglikan yang menahan kristal violet dan tampak ungu. Kemudian gram negatif memiliki dinding sel tipis dengan lapisan lipopolisakarida, tidak menahan kristal violet dan berwarna merah muda setelah diwarnai ulang dengan safranin. Selanjutnya langkah-langkah pewarnaan gram. Yang pertama, siapkan dan fiksasi bakteri di kaca objek untuk persiapan preparat. Yang kedua, teteskan kristal violet lalu bilas. Bakteri akan terlihat ungu. Setelah itu, teteskan lugol atau iodin. Tunggu beberapa detik lalu bilas untuk memperkuat warna gram positif. Kemudian, dekolorisasi. Gunakan alkohol atau aseton untuk membedakan gram positif dan gram negatif. Setelah itu, teteskan safranin. Tunggu beberapa detik lalu bilas. Gram negatif menjadi merah muda. Dan yang tahap terakhir adalah pengamatan. Gunakan mikroskop dengan lensa minyak imersi. Gram positif tampak berwarna ungu dan gram negatif tampak berwarna merah. Sebagai contohnya, bakteri gram positif yaitu Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, dan Streptococcus pneumoniae. Dan gram negatif yaitu E. coli, Salmonella typhi, dan Neisseria gonorrhea. Pemeriksaan ini juga tidak hanya untuk melihat warna gram positif dan negatif, tetapi untuk melihat bentuk kokus atau basil. Kemudian kita juga akan melakukan uji biokimia in vitro dengan menggunakan media TSIA, SIM, SC, urea, dan MRVP. Pada proses ini kita akan membuat media lagi dengan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu dengan mencampurkan dengan aqueous. Cara kerjanya yaitu dengan menanam koloni bakteri pada agar miring. Prosesnya yaitu tuangkan media agar ke dalam tabung reaksi dan posisikan miring dan tutup dengan kapas kering. Tunggu mengeras, kemudian tanam bakteri ke dalamnya. Bisa ditusuk menggunakan ose runcing dan oleskan menggunakan ose bulat. Setelah itu, diinkubasi lagi dan lihat hasilnya. Apabila terjadi perubahan warna, maka disesuaikan dengan interpretasi dari masing-masing medianya. Kemudian uji gula-gula, yaitu uji karbohidrat. Uji fermentasi karbohidrat ini digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan bakteri memfermentasikan beberapa jenis gula, yaitu laktosa, sukrosa, maltosa, dan glukosa. Interpretasinya, perubahan warna pada media akan menunjukkan fermentasi. Jika bakteri memfermentasi gula, media akan berubah menjadi warna kuning, yaitu menandakan produksi asam. Setelah semua identifikasi selesai, maka buat laporan dan interpretasi hasilnya. Hasil positif menunjukkan adanya bakteri patogen di sampel feses, sesuai dengan bakteri yang tumbuh di media tertentu. Hasil negatif menunjukkan tidak adanya pertumbuhan bakteri patogen yang dicari.